Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Akhlak Menuntut Ilmu. Slide selanjutnya. Kelompok 10 yang beranggotakan ada saya, Emra Gahdu dan Nurdara SDG. Yang kedua ada Dimas Jian Pengestu. Yang ketiga ada Adelia Deviani. Yang keempat ada Jingga Muswita. Yang kelima ada Puspa Zahara Nurafifa. Yang keenam ada Friska Triandini. Yang ketujuh ada Hervia Salsabila. Selanjutnya. Untuk pengertian bisa dibacakan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya dipersilahkan. Pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa yaitu merupakan serapan yang diambil dari bahasa Arab, yakni kata akhlak, yakhuku, ikhlakan yang berarti peragai, kelakuan, tabiat watak dasar, kebiasaan, kelaziman, peradaban yang baik, dan agama. Menurut Ibnu Maskawai, akhlak secara istilah berarti sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah kondisi jiwa yang tertanam kuat, yang darinya terlahir sikap amal secara mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Secara terminologi, akhlak ada beberapa definisi tentang akhlak. Di antaranya, Ibnu Anis mengemukakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Ciri khusus umat Islam adalah berakhlak mulia, beradab yang santun, serta bersikap yang salih. Kebutuhan penuntut ilmu terhadap adab sama seperti kebutuhan jiwa terhadap udara, dan dengan adab ia bisa memahami ilmu dan sekadar penghormatan. Ciri-ciri. 1. Diawali dengan niat karena Allah. 2. Tidak menjadikan kekurangan yang ada pada dirinya sebagai pengendala untuk menuntut ilmu. Ketiga, selalu antusias dalam mendengarkan gurunya ketika memberikan penerangan tentang ilmu pengetahuan sehingga mudah untuk menyerap ilmu pengetahuan. Yang keempat, selalu hadir tepat waktu. Kelima, senantiasa mengkaji kembali ilmu yang telah didapat. Keenam, tidak cepat menyerah ketika mendapat kesulitan dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan terus berusaha mencari tahu hal-hal yang dapat memecahkan kesulitan tersebut. 7. Selalu berlapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat. Yang ke-8, mengamalkan ilmu yang telah didapat. Kemudian selanjutnya ada manfaat. Untuk manfaat, pertama mengenalkan dirinya pada dunia luar. Yang kedua, titik awal dari setiap kehidupan manusia. Yang ketiga, memperoleh kemuliaan. Yang keempat, memperoleh kesejahteraan. Yang kelima, memperoleh kebijaksanaan. Yang keenam, mengetahui bahwa Allah Maha Besar. Yang ketujuh, mengajarkan untuk bersyukur. Yang kedelapan, mengamati ciptaan Allah. Yang kesembilan, menularkan ilmu bermanfaat serta berguna bagi sesama. Selanjutnya ada ayat yang berkaitan, yaitu Quran Surat Al-Ankabut ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Artinya, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 43. Selanjutnya ada Quran Surat An-Naml ayat 15, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran Surat Al-Qasas ayat 14, Quran Surat Al-Ankabut ayat 49, dan Quran Surat Saba ayat 6. Selanjutnya ada keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, dimudahkan jalan menuju surga. Yang kedua, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Yang ketiga, orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi kebaikan kepadanya.
Yang kelima, mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Yang terakhir, menjadi pribadi yang takut pada Allah. Next. Selanjutnya, sikap seorang penuntut ilmu. Yang pertama, jadilah pribadi yang berakhlak mulia. Jadilah pribadi yang berakhlak mulia dengan ilmu seiring dengan proses menuntut ilmu yang kamu lakukan. Yang kedua, tidak sombong. Sombong dapat mematikan hati, bahkan dapat membuat proses menuntut ilmu yang kamu tempuh menjadi sia-sia. Yang ketiga, senantiasa jujur di segala kondisi. Jujur adalah ciri penuntut ilmu sejati. Jangan hilangkan kejujuran hanya karena ingin meraih sesuatu dengan cara tidak terpuji. Jika kamu jujur, maka hidupmu jauh lebih baik. Yang keempat, tidak tergesa-gesa. Janganlah tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, sebab semua hal butuh proses. Jika kamu sedang belajar ilmu eksak misalnya, maka kamu harus mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Yang kelima, menghargai orang lain dan tidak meremehkannya. Dalam menuntut ilmu, seseorang haruslah pandai membawa diri, jangan sampai merasa diri pintar dan mampu. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kepada Allah mohon diampunkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.